Ibu, teman-teman sejawat. Pada kali ini saya akan menerangkan dengan implementasi daripada budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Jadi kita berlaku dengan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kebiasaan itu akan menjadi terus menerus sehingga tercipta budaya baik untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah di sini kira-kira teman-teman saya siapa kira-kira sudah pernah mendengar tentang budaya dan apa kira-kira arti budaya? Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan oleh seseorang. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Hal-hal yang baik yang dilakukan secara turun-temurun. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya di sini akan mempresentasikan budaya positif. Saya bertugas CGP Angkatan 9 dengan topik budaya positif dalam aksi nyata modul 1-4. Budaya menurut Wikipedia ini adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-menurun. Kemudian budaya dalam bahasa Sanskerta adalah kultur yang diartikan dengan budi dan akal. Nah, kemudian bahasa Latin ini adalah budaya adalah hal-hal kebaikan atau bisa kita katakan dengan sesuai dengan bahasa Latinnya kultur. Nah, kemudian menurut KKBI bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, hasil adat istiadat, menyelidiki bahasa dan sesuatu menjadi kebudayaan yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Kemudian bagaimana dikatakan murid berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini dipentingkan sebuah budaya yang positif. Jadi membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Kejar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ini merupakan sesuatu alat untuk mencapai visi kita sebagai guru untuk menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi nilai dan peran guru bergerak untuk menggerakkan warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi dan nilai-nilai kesepakatan. Jadi budaya positif di sekolah ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi membangun budaya positif di sekolah perlu dilakukan strategi menumbuhkan dulu lingkungan yang positif. Kemudian salah satu yang perlu dijawab adalah penerapan disiplin kita di sekolah. Jadi konsep disiplin positif salah satu yang perlu dijawab adalah penerapan disiplin di sekolah. Jadi kita lihat lagi Pak Ibu budaya positif di sekolah. Yang pertama itu cakupannya adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol, membangun disiplin positif dengan lebih dahulu merubah paradigma yang baru, kontrol terhadap pihak lain. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Next. Kemudian cakupan yang kedua adalah makna disiplin. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan kepada peraturan dan hukuman. Menurut Kejar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, teman-teman sejawat, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka diperlukanlah orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi maka sering dikatakan dengan tidak nyamanan. Nah kemudian cakupan yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, yang mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang
seseorang sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah disepakati bersama di pelajaran Pancasila. Jadi Bapak Ibu teman sejawat, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai baik dan kita yakini. Ibarat kita menanam pohon, orang yang menanam buahlah yang lebih berperan menikmati buahnya. Dan yakinlah Bapak Ibu bahwa orang yang berbuat baik akan kembali ke negara tersebut kepada dirinya, walaupun dengan tidak orang yang sama. Nah, kemudian cakupan yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yaitu tertutup, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan 5 posisi kontrol ini teman-teman sejawat, ini harus diterapkan terhadap anak didik, yaitu tertutup, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Cakupan yang kelima adalah sisi segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Artinya setiap murid yang mengalami masalah, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita tanyakan keyakinan apa yang telah dilanggarnya, dan setelah itu nanti baru kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa melibatkan hal-hal positif kepada siapa. Demikian teman-teman sejawat. Kemudian next. Jadi restitusi ini adalah ini Bapak Ibu. Di sinilah kita menstabilkan identitas. Kemudian di sini validasi tindakan, dan langkah terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kira-kira di sini Bapak Ibu sampai di sini kira-kira bisa ya Bapak Ibu menerima materi kita itu? Bisa Bapak ya. Dan kita sepakat untuk menerapkannya di sekolah demi kemajuan pendidikan, untuk menciptakan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan untuk mencapai anak-anak ini memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas atensi dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Lam atas presentasi hari ini yang mana menggunakan materi budaya positif. Semoga kami para guru-guru yang ada di sini bisa terinspirasi dari Bapak dan bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah MTI ini.